Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak hanya bernilai ibadah bagi pembacanya, tapi sekaligus menjadi sumber inspirasi, motivasi hidup, penyemangat dalam bekerja dan berkarya, serta menjadi pedoman arah dalam bidang apapun, baik sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Hal itu dengan syarat jika kita mempelajari Al-Quran dengan tekun. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengupas salah satu dari mutiara Al-Quran yang diantaranya menerangkan tentang salah satu tugas manusia di bumi ini, yaitu menjadi khalifah atau menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di bumi kita ini. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan satu khalifah di muka bumi. Maka mereka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Betapa eloknya penuturan Allah dalam ayat tersebut, di mana ia menggunakan metode kisah atau berkisah yang mencerminkan keindahan sastranya yang jujur, suatu cerita yang tidak dibuat-buat sebagaimana karya fiksi, melainkan demi penyampaian kebenaran yang kokoh. Pesan sentral yang terkandung dalam ayat tadi ialah maklumat atau berita didawat atau diangkatnya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini, yaitu ditetapkannya manusia sebagai pemakmur, pengatur, dan pengelola sistem kehidupan di panggung bumi ini, supaya tercipta kehidupan yang harmonis, damai, tentram, dan sejahtera, serta memperoleh kebahagiaan hingga di dunia hingga di akhirat. Dipilihnya manusia oleh Allah menjadi khalifah, dipilih manusia oleh Allah sebagai khalifah, bukannya memilih jin ataupun makhluk lain, malaikat, apalagi hewan, lantaran hanya manusialah yang memiliki kelayakan dan kepantasan menjadi pemimpin, mengelola alam dengan aneka kelebihan dan potensi yang dipunyai oleh manusia itu sendiri. Dan manusia juga mempunyai akal dan intuisi. Manusia sebagai makhluk paling istimewa di antara makhluk lainnya lantaran dikaruniai akal, budi dan perasaan hati, sehingga dari waktu ke waktu senantiasa mampu menciptakan kemajuan-kemajuan yang mencengangkan dalam berbagai bidang, khususnya semenjak umat manusia mulai mengenal tulisan yang selanjutnya dikenal dengan nama zaman sejarah. Akal budi inilah yang membedakan antara hewan dan manusia, sebagaimana pernyataan para ahli mantiq atau logika yang merujuk pada tesisnya Aristoteles, al-insanu hayawanun natik, atau yang artinya manusia adalah hewan yang mampu berpikir.
Itulah mengapa hewan dari zaman batu, zaman bahla hingga era kemajuan teknologi ini keberadaannya sama saja, tetap segitu-segitu saja. Tetap tidak berpakaian, tidak tahu etika, tidak berakal. Sementara manusia walau di zaman batu nyaris sama dengan hewan karena begitu primitifnya, tapi lambat laut manusia upgrade tahap demi tahap, semakin berkebudayaan dan berperadaban, makin progresif, mampu membuat pakaian, senjata, membangun rumah, hingga merancang kendaraan dan alat komunikasi yang canggih. Dahulu berabad-abad lamanya manusia hanya dapat berpergian dalam jarak yang dapat dicapainya dengan jalan kaki. Sekedar contoh, di tahun 1967 180 juta orang Amerika tercatat masih mengadakan 360 juta perjalanan yang melebihi sehari semalam dan dalam jarak lebih dari 100 km dari rumahnya. Berkat meningkatnya peradaban dahulu, berabad-abad lamanya manusia hanya dapat berpergian dalam jarak yang dapat dicapai dengan jalan kaki. Sekedar contoh, pada tahun 1967 108 juta orang Amerika tercatat masih mengadakan 360 juta perjalanan yang melebihi sehari semalam dan dalam jarak lebih 100 km dari rumahnya. Berkat meningkatnya peradaban manusia, kecepatan pada abad 20 dengan diciptakannya alat-alat pengangkutan modern menyebabkan perpindahan manusia menjadi soal biasa, dan jauhnya jarak antara suatu tempat dengan tempat lainnya tidak lagi menjadi masalah. Demikian pula tentang perkembangan cara berkomunikasi. Beribu-ribu tahun lamanya manusia hanya menggunakan teriakan alami atau suara gong, atau menggunakan surat menyurat untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berada di daerah yang saling berjauhan. Tetapi kini, seiring dengan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, seakan luasnya dunia sudah tanpa sekat dan jarak lagi. Singkat kata, pada akhirnya manusia berbagai bakat anugerah dari Allah, terutama naluri berpikir. Sebagaimana kita saksikan sendiri dari ini, telah hidup dalam suatu zaman yang penuh dengan sarana yang serba canggih yang memudahkan segala kebutuhan hidup manusia berkat pesatnya kemajuan dalam bidang industri teknologi dan komunikasi. Mungkin itu saja kultum singkat dari saya tentang manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.